Halo Mas Riko. Halo Mas. Kalau diminta untuk menunjuk sebuah masalah ya, kira-kira concern masalah yang kamu pikirkan tentang Indonesia itu di mana? Tentang apa? Kalau misalnya bicara concern terbesar aku bisa menunjuk dua hal langsung. Pertama soal pendidikan, yang dua soal pekerjaan sih Mas. Karena itu yang paling relate dengan aku secara pribadi yang aku hadapi sehari-hari gitu. Nah, kenapa tuh pendidikan dan pekerjaan? Yang pertama soal pendidikan, karena aku masih di pihak yang percaya bahwa pendidikan itu sesuatu yang penting gitu ya, yang harus aksesibel ke semua masyarakat gitu. Karena pendidikan di sini aku membacanya sebagai satu upaya untuk mengengineer manusia agar cara berpikirnya itu benar gitu. Cara berpikir benar itu kayak gimana? Misalnya kita tahu kan mungkin memang secara evolusioner otak kita tidak didesain untuk memecahkan problem yang kompleks, untuk untuk menyimpan memori yang sangat besar juga gitu. Tapi dengan pendidikan aku rasa kita bisa mengatasi kebutuhan adaptif kita untuk Sebentar. Kamu memilih untuk concern di wilayah pendidikan. Iya. Dengan satu asumsi, ini asumsi saya ya. Ya. Bisa dikonfirmasi. Memang struktur sosial atau pemerintah atau apa memang tidak sepenting itu memahami atau memandang pendidikan, sehingga orang seperti Riko harus concern di situ. Sebenarnya saya tidak mau menuduh ya, tetapi mengingat ketika kita flashback setahun yang lalu, ketika kita melihat anggaran prioritasnya pemerintah ya, program prioritasnya pemerintah untuk APBN, pendidikan dan kesehatan itu ada di bagan kedua. Artinya dia bukan masuk ke top of mind-nya pemerintah ketika melihat aku mau menyelenggarakan programnya seperti apa gitu. Ya, untuk memulainya kita concern ke dunia pendidikan, kita mulai dari mana? Dari kritiknya atau dari apanya? Dari sedimentasi apa yang harus kita mulai itu? Aku rasa yang paling bisa diacu matriksnya itu adalah kita kan bisa melihat beberapa indikator ya Mas. Yeah. Salah satunya ya mungkin yang sering orang umum jadikan acuan itu adalah misalnya skor PISA atau misal hasil temuan dari beberapa lembaga, baik lembaga nasional maupun internasional. Itu kan paling tidak kalau kita baca secara secara zoom out gitu, paling tidak kesimpulan yang bisa kita peroleh adalah adanya penurunan performa dan juga kualitas pendidikan kita gitu, terutama pasca kurikulum Merdeka kemarin gitu. Oke. Jadi gini, kualitas pendidikan Indonesia itu sebenarnya akar masalahnya ketika kita sebut dalam tanda kutip rendah gitu ya. Akar masalahnya sebenarnya apa sebenarnya? Kan orang itu sering mencari akar masalah gitu ya. Sebenarnya akar masalahnya itu adalah mismatch antara kondisi aktual di lapangan dan juga desain kebijakan publiknya gitu di konteks pendidikan gitu. Misal saya ambil contoh di kurikulum Merdeka kemarin kan si Pak Menteri kita yang barusan kena kasus itu dia mencoba menjadikan Jepang dan juga Finlandia sebagai blueprint contoh untuk model pendidikan yang yang paling yang paling mutakhir gitu lah ya untuk diterapkan di Indonesia gitu. Tapi sayangnya beliau tidak bertolak dari sebenarnya secara antropologis masyarakat Indonesia itu kayak gimana, tantangan yang dihadapi gimana gitu. Terus sebagai lingkup constraint budaya dan juga sosial yang membentuk mereka itu kayak gimana, sehingga gak ujuk-ujuk kita secara deduktif merumuskan kita mencoba mencatut model dari negara lain lalu kita terapkan ke kita gitu. Padahal saya rasa kalau kita misalnya belajar kebijakan publik, kita tahu seringkali kebijakan yang dijalankan secara top down itu gagal. Nah, menurutmu penyelenggaraan pendidikan hari ini ya pasca kurikulum Merdeka kayaknya nih harusnya dihitung pasca ya, harusnya mengarah pada kurikulum baru atau ada isu tentang deep learning juga kan. Nah ini apakah memang mengarah pada pelibatan lokal atau antropologi masyarakat lokal atau gimana? Atau masih ada optimisme nggak di wilayah situ? Kalau saya sih melihatnya gini ya Mas. Pertama, sebelum kita berupaya melakukan semacam penyeragaman lewat regulasi atau lewat kebijakan, tentu kita harus lihat kondisi aktualnya mereka hadapi dulu kayak gimana. Misal nih, bagaimana mungkin kita mengajukan semacam deep learning untuk diadopsi semua sekolah di Indonesia, sementara kita tahu sendiri misalnya di beberapa wilayah di NTB ada yang belum dialiri oleh listrik. Misal bagaimana mungkin kita bisa mengakses gadget, mengakses internet kalau listrik aja belum ada secara merata gitu. Di tengah fakta ya di
di Jawa lagi surplus produksi listrik juga sebenarnya gitu. Nah, kan ada masalah kayak gitu. Lalu yang kedua, ini pengalaman saya pribadi juga ya Mas ya. Waktu beberapa bulan setelah lulus kuliah kemarin, saya kan sempat ngelesin anak SMP gitu. Nah, materi SMP waktu itu kelas 2, saya kaget bahwa itu ada materi fisika tentang benda hitam gitu. Ya, itu sangat teknikal. Pokoknya pada intinya itu sebenarnya bukan sesuatu yang seharusnya diajarkan ke anak SMP gitu. Tapi pelajar yang yang belajar ke saya ini itu coba bayangkan ya, untuk matematika dasar dia nggak punya bayangan bahwa ada loh konsep yang namanya bilangan negatif dan juga bilangan desimal gitu. Itu kan loh, misal ketika saya tanya 17 bagi 2 berapa, lo kan nggak bisa, 17 kan ganjil gitu loh. Bagaimana mungkin kita bisa deep learning kalau misalnya yang basic, yang fundamental aja belum diajarkan secara proper gitu. Oke, berarti masalah kurikulum atau pendidikan di Indonesia itu ternyata belum selesai di hal basic ya. Hal basic. Soalnya ya, fundamentalnya ada belum cerita buat. Itu. Gimana tuh Mas? Ada salah satu karyawan dari teman saya. Oke. Tolong hitung itu panjang sama lebarnya. Oke. Dia hitung panjangnya, terus dibalik-balik. Pak, lebarnya nggak ada. Nah, itu PR ya Mas ya. Kayaknya memang itu. Iya. Itu masih di situ ya kita. Masih di situ. Karena saya percaya secara learning science sendiri sebenarnya yang paling fundamental itu ya cara berpikir kita lebih dulu, baru pengetahuan dimasukin gitu. Karena bagaimana mungkin kita bisa mengolah pengetahuan atau informasi yang masuk secara optimal kalau ya brainware-nya ini belum berfungsi secara optimal. Kalau kita bicara tentang cara berpikir ya, otomatis kalau kita berpikir tentang cara berpikir yang harus dimiliki oleh para insan yang belajar di dalam satu sistem pendidikan. Berarti kan kita ngomong kurikulum kan. Betul. Kurikulum, materi apa yang ada di dalam kurikulum. Nah, sementara beberapa materi di kurikulum Merdeka tidak lagi penting, kayak misal sejarah atau apa dan lain sebagainya. Nah, kira-kira apa yang bisa kita rumuskan atau bisa kita duga ya bahwa kurikulum itu sehat ketika dia mengedepankan harusnya yang dibenahi adalah cara berpikirnya dulu gitu. Oh gitu. Kalau saya sih ngelihatnya gini ya, bagaimana kita memposisikan pendidikan itu sendiri sebagai sarana atau tujuan gitu. Kalau dia kita letakkan sebagai sarana, ya udah tujuannya apa gitu. Kalau misalnya roadmap kita ke depan adalah industrialisasi misalnya, ya sudah desain aja pendidikannya ke arah industrialisasi gitu. Tapi syaratnya ya memang fundamentalnya harus kuat. Bagaimana mungkin nih, misal kita mengoperasikan mesin, kita mengoperasikan AI dan lain-lain, kalau logika dasar aja masih belum gitu, reading comprehension masih berantakan gitu. Menurut saya itu malah menghasilkan kelas-kelas pekerja yang tidak kompeten bener ya. Kalau memang mau didesain ke sana lah. Ini misal katakanlah Wapres kita dulu mention kalau kita harus belajar coding, kita harus belajar AI, kita harus belajar ilmu komputasional segala macam gitu. Nah, tapi faktanya masih ada loh, dan banyak saya rasa kalau kita mengacu, kalau kita uji sekarang, anak-anak yang sudah di level SMP atau SMA bahkan itu matematika dasarnya saja tadi bermasalah. Iya kan. Nah itu kan sebenarnya matematika itu kan salah satu bentuk untuk melihat ini ya, bagaimana kita mengamati struktur logika berpikir orang. Pemahaman logis matematisnya ya. Iya, itu. Betul. Oke, tadi ada 2 ya tadi ya. Itu tentang pendidikan. Sekarang tentang pekerjaan itu. Nah, implikasinya di pekerjaan ini adalah yang saya ini ya, sebelum kita on air ini tadi kan kita sempat diskusi beberapa hal, dan di situ saya kepikiran juga pada akhirnya. Misalnya ketika kita melihat kenapa kok secara sosial mungkin kita ini bener gak sih kita ini masyarakat yang lelah gitu. Nah, saya justru melihatnya kenapa apa akar dari kelelahan ini ya. Saya rasa adanya mismatch antara bagaimana sistem sosial politik ekonomi sekarang didesain dengan biological concern-nya manusia pada umumnya gitu. Maksudnya manusia dengan segala macam keterbatasan biologis dan psikologis ya dituntut untuk perform dengan sebegitu luar biasanya untuk menuntut memaintain peradaban yang semakin kompleks ini gitu. Salah satunya lewat pekerjaan gitu. Dan lewat pekerjaan ini juga saya lihat di level kebijakan nggak berpihak juga pada kelas pekerja gitu. Kenapa? Misal ketika kita bicara upah pekerja, ya kita tahu agar pekerja bisa hidup secara layak itu
mereka harus mengambil lebih dari satu pekerjaan, karena ketika mereka bekerja terutama yang sekarang didominasi oleh sektor informal, yaitu nggak cukup buat menghidupi hidup mereka supaya bisa hidup layak gitu. Nah, dan juga hidup yang layak ini saya rasa berimplikasinya panjang gitu, ke well-beingnya, ke semangat menuntut ilmunya, dan juga bagaimana dia mempersepsikan realitas itu seperti apa gitu. Implikasinya kan sejauh itu. Kira-kira ya, pekerjaan ataupun di pendidikan itu terjadi karena mismatch ya antara struktur sosial, politik ya, hukum apa dan lain sebagainya, ternyata tidak sampai bisa diterjemahkan pada level yang paling bawah. Terus cara infrastruktur ataupun infrastruktur yang menafsirkannya juga ternyata tidak menghasilkan satu produk-produk yang bagus ya. Nah, itu yang saya tangkap. Benar begitu sebelum saya lanjutkan pertanyaannya. Kurang lebih seperti itu, Mas. Oke. Nah, sebenarnya kenyataan politik hari ini, struktur sosial politik yang terjadi hari ini sehingga angkatan pekerja kemudian tidak mendapatkan satu kehidupan yang layak. Yang layak, pendidikan juga ternyata tidak layak gitu ya. Iya. Itu sebenarnya sistem politik hari ini kenapa dia menjadi seperti itu gitu. Oh iya. Sebenarnya menarik karena saya rasa terjadi mismatch lagi, Mas, antara imaji kita sebagai masyarakat terutama kelas pekerja dengan imaji orang-orang yang sekarang diberi mandat untuk menjalankan kekuasaan gitu. Imaji kita soal bagaimana hidup sosial itu dijalankan, imaji kita soal hidup yang layak itu seperti apa, imaji soal pendidikan dan hidup ke depannya seperti apa. Saya rasa kita punya imaji yang berbeda. Yang mismatch antara orang yang berkuasa dengan kelas pekerja gitu. Mungkin karena untuk mengelola hal-hal yang bersifat administrasi, pendidikan, mereka gunakan itu untuk sebagai instrumen politik ya. Betul. Sementara kita kan supaya diayomi gitu. Iya. Oke, satu kata untuk menunjukkan, untuk mempertegas bahwa apa yang harus kita concern hari ini, yang penting gitu. Oh iya. Yang pertama ya soal pendidikan, tentu saja saya ini sih mengharapkan adanya semacam transformasi secara besar-besaran. Kalau memang mau kan selama ini kita selalu mengacu ke negara-negara seperti Singapura, terus Tiongkok dan lain-lain gitu lah. Kalau misalnya kita memang mau perform seperti negara-negara tersebut, ya pendidikan harus didesain dan juga prakondisi material masyarakatnya harus dipenuhi sehingga bisa aksesibel dan memenuhi tuntutan tersebut gitu. Lalu yang kedua, ini implikasinya juga ke pekerjaan gitu. Nah, bagaimana mungkin misal ketika kita ingin mengakses hidup yang layak, tentu saja ini berimplikasi ke pendidikan yang layak juga. Kalau 70% masyarakat kita masih didominasi bekerja di sektor informal gitu. Padahal secara perspektif makroekonomik di level 25% aja itu udah nggak sehat gitu. Nah, ini offsetnya udah terlalu jauh nih. Gitu. Karena ini implikasinya juga ke proteksi ya, misal soal upah dan hak. Itu kan UU Tenaga Kerjaan kita hanya membackup mereka-mereka yang bekerja di sektor formal dan bekerja di perusahaan makro yang dia penghasilannya per bulannya itu sekian miliar gitu. Sedangkan kita sekarang terlalu mengglorifikasi UMKM dan lain-lain gitu, sehingga tidak terproteksi oleh undang-undang itu, sehingga pekerjaan yang tersedia itu rata-rata memang di suplainya adalah pekerjaan dengan upah yang kurang layak gitu. Oke, untuk transformasi sebesar itu perlu ada riset juga yang sangat mendalam kan. Betul. Dan semoga anggaran dana riset naik ya. Sepakat sih Mas itu. Oke. Sebagai orang saya kira itu cukup, Riko. Sekarang saya ada pertanyaan cepat nih. Oke. Jawab sepakat atau tidak sepakat, beri alasannya singkat ya. Siap. Oke. Pertanyaan pertama nih. Oke. Masyarakat kota hari ini lebih sibuk bertahan hidup daripada benar-benar hidup. Saya sepakat, to some extent sepakat sih Mas gitu. Karena ya memang kalau kita dari perspektif biologi evolusioner ya memang untuk bertahan hidup, tapi bertahan hidup yang seperti apa, nah itu yang harus kita diskusikan lebih lanjut. Apakah ya maksudnya ya asal hidup tidak layak pokoknya tetap hidup, kan nggak juga gitu. Kita manusia kan pasti ya punya harapan ke depan untuk hidup yang lebih layak. Mantap. Kedua, sepakat atau tidak, sistem sosial politik hari ini membuat masyarakat sulit memiliki waktu untuk berpikir tenang, lebih berpikir tenang. Saya sih ya gimana ya, saya gini, mungkin kalau kita bicara secara statistikal ya, coba kita hitung nih, misal ada berapa sih masyarakat kita yang memang
hampir seluruh porsi waktunya 24/7 ini disita. Konsen di politik. Iya, misal memikirkan nggak harus memikirkan politik, bahkan untuk berpikir bagaimana aku bisa membuat hidupku lebih baik saja gitu. Nggak hanya sekadar bagaimana aku hidup hari demi hari gitu, lebih banyak yang mana gitu. Karena ya kembali lagi opsi mereka sangat terbatas gitu. Dan aku rasa memang untuk kondisi, saya sepakat tadi ya, kondisi sosial politik ekonomi sekarang itu mempreventif masyarakat untuk punya cara berpikir reflektif yang lebih dalam gitu, iya, atas hidupnya. Kalau dia kadang-kadang kehidupan sosial politik hari ini yang mungkin banyak orang mengatakan kacau ya, karena kacaunya itu berulang-ulang, awalnya kan kita mikirin ya, lama-lama ya wes kacau ya wes. Ya itu sudah tak mikir apa sih, sudah di mood pesimistik ya. Lihat itu. Oke, lanjut pertanyaan nomor 3. Sepakat atau tidak pembangunan kota sering terlihat modern secara fisik, iya, tapi tidak sehat secara sosial? Ya, kalau ini saya agak sepakat gitu Mas. Karena gini, dalam kajian-kajian soal ruang, soal kebijakan publik, soal tata kelola ruang, itu kan ada konsep yang namanya special justice gitu. Okay. Nah, itu special justice itu apa? Intinya suatu tata kelola kota itu bisa dikatakan layak. Misal nih, ketika di jarak pemukiman dengan rumah sakit itu hanya berapa kilometer gitu. Terus di setiap pemukiman itu ada sanitasi yang mumpuni gitu. Terus akses ke pendidikan juga dekat. Ketersediaan ruang-ruang publik misal untuk kita mengekspresikan diri atau untuk bekerja atau untuk apapun itu juga tersedia gitu. Nah, aku rasa memang banyak sekali tata kelola urban sekarang tidak mengakomodasi hal-hal seperti itu. Enggak mengakomodasi itu ya. Iya. Padahal ini ya, hutan semakin sempit. Nah. Ya. Oke, cukup. Saya kira cukup. Terima kasih. Masih banyak. Oke.